Mungkin kalau boleh tahu Bapak tetangga dari Bu Ayu atau selingkuhan atau gimana? Iya, selingkungan tempat tinggalnya. Yang kemarin rame itu Bapak tahu nggak sih Pak? Kayak gimana Pak? Kalau itu saya kurang tahu, saya kan dagang ya, jadi saya tahunya pas sore itu anak buahnya ngumpul di sini, di lokasi sini. Kasus dugaan penipuan terhadap ratusan orang yang dilakukan oleh wedding organizer Ayu Puspita mengejutkan warga di sekitar kantor yang berlokasi di Ceger, Cipayung, Jakarta Timur. Warga sekitar mengatakan bahwa WO Ayu Puspita dikenal sukses dalam 5 tahun belakangan. Ketua RT 2 RW 5 Kelurahan Ceger, Azli, saat ditemui pada Senin 8 Desember mengatakan, mulanya WO tersebut hanya menyewa satu rumah di Jalan Haji Siun 2. Kemudian seiring berjalannya waktu, pemilik mulai menyewa 3 rumah lain yang berdekatan untuk dijadikan sebagai kantor. Ketika akhir pekan, Azli mengungkapkan kantor WO tersebut selalu ramai dengan aktivitas puluhan pegawai. Warga sekitar pun tak menyangka sang pemilik Ayu Puspita melakukan penipuan dalam jumlah yang cukup besar. Di sisi lain, Ayu Puspita juga dikenal sebagai sosok yang dermawan karena kerap memberikan bantuan pada warga di sekitar kantornya. Bantuan tersebut berupa gerobak sampah, makanan, hingga hadiah door prize saat warga mengadakan acara. Meski begitu, warga tak terlalu mengenal Ayu dan suaminya secara pribadi karena tak pernah berkomunikasi secara langsung. Warga dan pengurus lingkungan hanya berkomunikasi dengan pegawai yang tinggal di kantor WO. Ayu juga disebut tak pernah menyerahkan data kependudukan seperti KTP selama menjalankan usaha di wilayah tersebut. Sementara itu, warga sekitar bernama Niman juga mengatakan hal serupa. Menurut Niman, Ayu Puspita kerap memberikan santunan kepada anak yatim. Namun lagi-lagi Niman tak mengenal Ayu Puspita secara langsung. Adapun kantor yang digunakan oleh Ayu Puspita sempat didatangi ratusan orang terkait dugaan penipuan pada Minggu 7 Desember. Peristiwa ini kemudian viral di media sosial. Dalam narasi yang beredar, para korban sudah membayar untuk mendapatkan layanan catering, namun justru tak disediakan saat hari H. Terkait kemarin tuh, setahu Bapak gimana sampai akhirnya warga datang? Memang cukup ramai sekali datang. Malam minggu kemarin jam 10 datang ke rumah saya melaporkan bahwa saya kena tipu Pak. Tipu gimana? Itu catering Mbak Ayu gitu kan. Aduh banyak lah Bu, ada 100-an juta. Kalau Ibu minta nomor KTP dan kakak ke saya, dia tidak menyerahkan dari dahulu. Kalau saya tahu Mbak Ayu itu catering, Ayu catering itu di daerah saya cukup sosialnya cukup bagus, banyak membantu kegiatan, ya kan, dibantu gerobak sampah, ya kan, dibantu dengan nasi bok kalau ada acara gitu. Nah, itu contoh saya. Tapi masalah ini nggak tahu saya gitu, masalah orang-orang kena tipu ini nggak tahu. Jadi Bapak sempat mencatat ibu ini ada berapa Pak yang melapor ke Bapak? Baru 10 orang. Baru yang melapor ke saya baru 10 dengan nilai yang tadi 10 orang. Sejak kapan? Sejak rame-rame kemarin yang malam minggu. Hari Sabtu malam jam 10 malam udah ngetok pagar. Ya, berapa orang ya? 5 orang ya kan? Ada 5 orang ngetok pagar gitu. Apa nih? Ini gitu kan. Dulu gimana ya gitu. Ibu nanya apa? Ada nggak KTP kakaknya Pak? Itu saya nak menyimpan dia udah lama di sini. Udah lebih 5 tahun dia soal KTP. Itu 3 rumah di kontraknya gitu. Ya, itulah. Rumah Pak, 1 tanah kosong di kontraknya untuk usaha catering. Ya, 4 semua. Kalau melihat sehari-hari, kalau hari Sabtu, Jumat, itu ramai sekali di rumahnya tuh. Jujur masaknya gitu. Ya mobil-mobil angkutan untuk acara mendukung usaha cateringnya itu. Nah, tapi mengenai kondisinya saya tidak tahu. Sempat mengganggu sih Pak. Kan banyak kawalan. Iya, diakui mengganggu lingkungan karena jalan sempit, mobil banyak, itu yang mengganggu. Ya, tapi alhamdulillah warga membantu dia juga gitu.
dulu. Memang ya usahanya itu, usahanya catering, udah pasti aja mobil bolak-balik di situ. Gitu. Dari awal memang udah ngontrak 4 rumah atau seiring waktu bertambah gitu Pak? Awalnya 1 atau bertambah terus? Apa? Kontrak 4 rumah itu. Oh, lama bertahap. Pertama 1, 2, tambah lagi 1 lagi, dan tambah lagi tanah kosong untuk parkiran propertinya. Propertinya kan banyak untuk pelaminan, ya kan pelaminan. Nah itu. Tapi secara usaha itu sukses dibilang Pak ya? Hah? Secara usaha sukses Pak? Sukses. Kalau melihat apanya sukses. Tapi tahunya hari Sabtu kemarin aja. Pak, mungkin kalau boleh tahu Bapak tetangga dari Bu Ayu atau selingkuhan atau gimana? Ya selingkungan tempat tinggalnya. Yang kemarin rame itu Bapak tahu nggak sih Pak? Kayak gimana Pak? Kalau itu saya kurang tahu, saya kan dagang ya. Jadi saya tahunya pas sore itu anak buahnya ngumpul di sini, di lokasi sini. Karena kebetulan supirnya yang suka bawa APV itu saya kenal muka tapi nggak kenal nama ya. Dia ngumpul di sini, nggak tahu dia, saya tanya dia katanya habis pulang jalan-jalan dari Cilangkap gitu. Tapi anak buahnya tuh ngumpul gitu. Tumben gitu dalam hati saya, kok nggak ada kegiatan pada hari Minggu. Biasanya hari Minggu itu kalau full ada kegiatan di situ, masak-masak itu setiap Sabtu Minggu itu nggak pernah kosong, selalu full gitu. Cuma hari itu kok nggak ada kegiatan. Jadi saya juga nggak tahu Pak ada apa kan gitu. Pak, tapi bener ada penggerebekan atau korban-korban yang pernah kesini nggak, Pak? Kalau itu saya nggak butuh tahu karena selama ini baik-baik aja, nggak ada masalah kan gitu yang saya tahu selama ini. Tapi yang rame-rame kemarin di kantornya ini Bapak Nggak lihat, cuma pas rombongan karyawannya pulang dari mana saya lihat gitu. Cuma seperti maaf ya kayak ada masalah aja yang saya lihat kayaknya seperti itu. Tumben biasa kan kalau Sabtu Minggu itu situ semua masak-masak gitu. Cuma 2 hari ini Sabtu Minggu itu nggak ada kegiatan. Jam berapa Pak ngeliatnya? Sore sekitar jam 4-an. Oh, sekitar jam 4. Itu Sabtu Minggu memang bisa rame. Bisa rame Nah ini masuk selalu. tutup apakah emang Senin biasa tutup atau gimana, Pak? Kalau Senin kan memang nggak ada kegiatan. Kan seringnya Sabtu Minggu yang masak ramai itu kan dia 2 hari itu Sabtu Minggu biasanya kan orang-orang hajatan itu kan. Udah berapa lama Pak tinggal di sini si Ayu ini? Ya kurang lebih hampir 3 tahun lebih juga ada kan. Sejak awal emang buka catering. Awalnya ya tapi nggak terlalu ramai seperti ini. Awalnya memang usaha apa saya kurang tahu. Akhirnya catering itu berjalan sampai 3 tahun kan. Ada 3 tahunan kayaknya. Tinggal sama siapa Pak? Ayunya. Sama suaminya. di rumah ini rumah pribadi atau ngontrak apa gimana Pak? Saya tahu kontrak, ini kontrakan yang saya tahu. 2 rumah itu Pak ya? Itu ada berapa rumah? Lebih dari itu kan yang pojok itu kan yang buat nyimpen apa? Paling pojok tuh buat nyimpen kayak dekor. Itu ada juga kayaknya 4 atau berapa aja di kontak dia semua. Baru dia kasih dan saya nggak dibawa Pak. Jangan berisik dulu. Ini korban semalam. Lo kira gue gak malu? Ini korban semalam, Ibu. Ini korban semalam. Ayo. Gue malu tau gak? Sudah acara, Ibu. Ayo, angkat Ya, aja. sudah acara, angkat yang. Sabar sayang, sabar. Sudah acara. Polisi akhirnya menangkap pemilik wedding organizer atau WO PT Ayu Puspita Sejahtera, Ayu Puspita, terkait dugaan penipuan. Kasus ini mencuat setelah para korban mengunggah penipuan yang mereka alami di media sosial yang kemudian viral. Selain Ayu Puspita, polisi dalam hal ini juga adalah Polres Metro Jakarta Utara juga menangkap 4 orang lainnya yang merupakan pegawai. Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Erik Frendis dalam keterangan pada Senin 8 Desember mengatakan, pihaknya sudah menerima laporan dari para korban terkait dugaan penipuan dan penggelapan yang dilakukan Ayu Puspita. Menurut Erik, modus yang dilakukan WO tersebut adalah menerima pembayaran penuh untuk penyelenggaraan acara pernikahan termasuk catering. Namun, saat pelaksanaan di hari H, layanan tersebut tidak diberikan. Erik mengungkapkan berdasarkan laporan yang diterimanya, sebagian korban mengaku sudah membayar hingga puluhan juta rupiah. Saat ini, 5 orang yang diamankan polisi tersebut termasuk Ayu Puspita masih menjalani pemeriksaan intensif. Adapun Ayu dan para pegawainya diamankan di wilayah Jakarta Timur setelah polisi mendapat informasi dari warga. Dikatakan oleh Erik terkait kasus ini, jumlah korban kemungkinan masih bertambah. Menurut Erik, laporan yang masuk ke Polres Metro Jakarta Utara baru 1, namun kejadian serupa juga muncul di wilayah lain dan berpotensi ditangani lintas Polres.
Terkait kerugian, Erik belum dapat memastikannya karena masih dihitung. Sementara itu, puluhan calon pengantin yang mengaku jadi korban penipuan WO Ayu Puspita mendatangi Polres Metro Jakut pada Senin 8 Desember. Mereka datang untuk mencari kejelasan sekaligus membuat laporan terkait dugaan penipuan yang merugikan hingga ratusan juta rupiah. Kapolres berujar para korban yang melaporkan dugaan penipuan ini turut membawa bukti pembayaran dan dokumen terkait pelayanan yang dijanjikan WO milik Ayu Puspita. Sebelumnya, ratusan orang sempat menggeruduk kediaman Ayu Puspita di Jakarta Timur pada Minggu 7 Desember. Situasi pun sempat memanas hingga Kapolres Metro Jaksel, Jaktim, Kombes Pol Alfian Nurizal turun tangan. Diperkirakan jumlah korban mencapai 200 orang. Mana Dimas? Dimas. Lo gila lo ya? Weh, mana Dimas? Lo gue telepon nggak angkat lo Lo gila lo nggak? Gua malu. Gua malu. Weh, Biar diamanin dulu. ikut semua ikut. Ikut semua. Ikut lo Ikut. Ada berapa kan? Ada di bawah ya. Yang SPI-nya kalau Ayu Puspita tidak melaksanakan kewajibannya, itu bisa kita proses. Itu saya kurang tahu. Lebih jelasnya apa itu saya kurang tahu. Oke, kita fokus ke uang. Uangnya gimana? Kalau Ayu intinya duit keluar kita bubar. Iya. Kalau jawab pertanyaan. Uang udah banyak di sana. Gimana? Kalau untuk uang Iya, diam, dengerin. saya untuk mengumpulkan lagi dananya itu dari penjualan untuk penjualan ke depannya sih penjualan lagi. Siapa yang percaya lagi saya? Memang karena saya punya sendiri seperti barang dekor seperti itu, jadi kan tidak pakai vendor mas. Saya hanya bayar pekerjanya saja seperti itu. Suaminya udah naik kan? Udah sama-sama. Jumlah populasinya semua orang sini korban ini berapa orang? 8 orang loh di sana. Masuk sudah. Kasih tahu istri kamu masuk ini. Oke. Siap. Nanti kalau lagi saya sini aku tuh mereka itu berdua. Ya. Masuk aja maunya berdua, Pak. Enggak bisa. Oh, sama saya kau. Kau. Banyak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.